andai saya bayangin, andai dalam hidup saya di dunia nggak ada siapapun yang sayang sama saya, setiap kali ingat bahwa alhamdulillah Nabi Muhammad sayang sama saya, hati saya rasanya jadi besar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu mesti mikir gitu juga. Di saat ada seseorang meninggalkanmu, di saat ada seseorang membencimu, di saat orang-orang tidak cukup perhatian kepadamu, tetaplah berbesar hati, Bu. Tetaplah berbesar hati, Dek. Tetaplah berbesar hati, Nak. Nabi Muhammad menyayangimu. Kamu harus jadi umatnya yang ngerti bahwa kamu adalah seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad. Enggak apa-apa saat kamu dalam kehidupan dunia ini dikasih kemiskinan, enggak apa-apa. Sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita hidup enggak berkecukupan, enggak apa-apa. Kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat menyayangi kita. Enggak apa-apa. Untukmu yang sedang diuji, dikasih sakit misalnya, jangan sedih, jangan kecil hati, enggak apa-apa. Sampaikan pada hatimu, wahai diri, kita punya Nabi Muhammad yang sayang sama kita. Kita akan mampu melalui semua ini. Apapun bentuk ujianmu dalam kehidupan, tenang, kita punya Nabi Muhammad. Nabi sangat mengasihi umatnya tanpa pilih kasih. Nabi menyayangi kita tanpa pandang bulu. Siapapun kamu, selagi kamu muslimah, selagi kamu mukminah, kamu punya peluang untuk disayang sama Nabi Muhammad. Siapapun kamu, saya ulangi, kamu, siapapun kamu, siapapun kamu, selagi kamu Tuhannya adalah Allah, selagi kamu meyakini Tuhanmu Allah, nabimu Nabi Muhammad, maka ketahuilah kamu adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang padamu. Ingatkanlah terus hal itu pada dirimu. Tiap kali dalam keadaan kecewa, tiap kali merasa gagal mengerjakan apapun, ingetin diri, jangan nyerah wahai diri, kita punya Nabi Muhammad, andalan kita dalam kehidupan. Ada sahabat namanya Julaibib. Siapa namanya?
Dia tinggal di Yathrib, nggak ketahuan asal usulnya, bapak ibunya siapa itu nggak ketahuan. Pokoknya ditinggal gitu di kampung sebatang kara, nggak punya saudara. Kerjaannya ntar bantuin orang cuci piring dibayarin, ntar bantuin orang mungut-mungutin sampah dikasih makan, ntar bantuin orang istilah kata habis hajatan nih rapi-rapiin, ntar dikasih makan gitu. Julaibib ini teman-teman seriku sekalian, gak jelas asal usulnya, hidup sebatang kara, sangat miskin, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, ditambah dengan pendek, hitam, jelek. Apalagi nih yang kurang? Jelek, hitam, pendek, miskin, nggak jelas pula nasabnya, hidup sebatang kara. Coba tuh kurang apa susahnya? Betul gak? Ini kayaknya nih percontohan Julaibib ini buat kita yang dengar cerita ini dari umatnya Nabi jadi besar hati gitu. Istilah katanya kita nggak Julaibib amat lah gitu. Sehingga sekalian, sampai-sampai Julaibib itu dianggap sebagai lambang kegagalan. Kalau istilah kita nih anak zaman sekarang, sekolah yang bener loh biar nggak kayak Julaibib gitu. Sampai orang-orang pada masa tersebut tuh sampai bilang begini nih, kalau hajatan jangan sampai Julaibib datang. Biasanya kalau Julaibib datang ntar laki bini bercerai dah. Mereka tak sampai bikinnya jadi saya tidak akan menghadiri satu acara ada Julaibib di situ. Sian benar Julaibib. Gak pernah disayang siapapun. Julaibib sudah biasa dibully, disakiti, dihina, dicaci maki, udah biasa. Gak punya rumah, gak punya tempat tinggal, gak punya kawan, udah biasa. Tapi badai atau kelabu atau mendung yang memang selalu mengiringi langkah Julaibib mendadak tersingkap ketika baginda Nabi Muhammad datang ke Madinah. Hari Julaibib memandang Nabi Muhammad. Hari ketika Julaibib datang kepada Nabi, kemudian menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad, adalah hari di mana Allah mengangkat semua penderitaan dalam kehidupannya. Sejak hari itu Julaibib selalu ada di saf-saf terdepan ketika Nabi Muhammad mengimami sholat. Sejak hari itu Julaibib setiap kali Nabi Muhammad lagi ngebangun sesuatu, kan Nabi di awal-awal datang Madinah banyak kebangun, bangun Masjid Nabawi, bangun rumah beliau. Julaibib nggak pernah absen buat bantuin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Julaibib senang banget karena setiap kali mandang wajah Nabi,
Nabi Muhammad selalu tersenyum kepadanya. Besar hati Julaibib, ya Allah, ya Allah. Baru ini ada yang kemudian sayang sama saya. Julaibib senang banget hidupnya, berasa punya dunia dan seisinya, karena dia bisa hidup menjadi salah satu dari orang-orang yang mendampingi dakwah baginda kita Nabi besar Muhammad. Hingga Julaibib pun menjadi salah satu dari ahli suffah. Ahli suffah itu santri pertamanya Nabi Muhammad. Tinggal di Masjid Nabawi, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, tinggalnya di masjid aja. Kalau ada yang ngasih makan, kalau enggak ya udah nahan lapar dah. Biasa tuh. Tapi mereka meskipun semiskin apapun enggak pernah minta-minta. Ahli suffah. Makanya ibu sekalian, adik-adik, teman-teman saya sekalian, kamu meskipun dikasih kesulitan model apapun jangan pernah minta-minta. Nabi Muhammad tuh bilang, tiap kali kamu minta di dunia, satu titik hitam tertoreh di wajahmu di akhirat nanti. Malu ya, kalau suka minta di dunia, ntar di akhirat mukanya penuh dengan titik-titik hitam. Jangan minta sama orang, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu pun juga di saat kamu memang benar-benar sangat membutuhkan. Julaibib salah satu. Tapi dah emang Julaibib kan memang biasa lapar, jadi nggak apa-apa aja, dia senang. Tapi memang ujian luar biasa datangnya, sesuai dengan kadar keimanan. Ya, ujian tuh menyesuaikan. Ujian ketaatan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita nih, kalau kepengen hidup selamat, pengen hidup mulia, pengen hidup bahagia, yang dekat sama Nabi. Tapi dekat itu harus dibarengi dengan taat. Dekat dan taat. Karena memang nggak bisa juga dekat tapi nggak taat. Itu malah nyebelin. Ada orang tinggal di rumah kita, ikut numpang bareng di rumah kita, tapi tiap kita punya peraturan dia langgar. Kan kepengennya kita apain tuh? Usir. Demikian pula dengan kita sebagai umat, kalau kepengen selamat, kepengen hidup mulia, kepengen hidup bahagia, yang dekat sama Nabi Muhammad, sama yang keduanya kita harus taat. Taat apapun aja yang disuruh Nabi. Jadi kita nggak bisa bilang saya bakalan selamat di akhirat karena saya cinta sama Nabi Muhammad. Kamu udah salat duhur apa belum? Yang penting cinta sama Nabi Muhammad. Salat nomor 2, yang penting cinta. Ya nggak bisa gitu. Kalau kamu cinta, kamu pasti taat pada yang kamu cintai tersebut. Julaibib ini datang ujiannya. Satu hari kepapasan menabi sudah bertahun tinggal di Madinah barengan sama Nabi Muhammad. Satu hari di jalan kepapasan menabi. Nabi itu biasa ketemu sama siapapun mengawali salam. Assalamualaikum ya Julaibib. Julaibibnya seneng banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Julaibib cium tangan Nabi. Apa kabar Julaibib? Alhamdulillah
Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik wahai Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi terus nanya satu pertanyaan. Gini nih pertanyaannya, dan ini ujian buat Julaibib. Ya Julaibib, labbaik Rasul, halla tatazawwaj, kamu enggak kawin? Bu, Kak, Dek, kalau yang ditanya ini adalah seorang laki-laki cakep atau kaya atau terpandang gitu, ditanyain kamu nggak kawin, itu kayak pertanyaan iseng aja kali. Kayak adik-adik kan banyak kan kalau pulang mondok ditanyain kapan kawin. Meskipun itu pertanyaan kayak agak susah dijawab nggak sih? Betul Dek? Lah urusan kawin, rezeki, mati itu kan sama-sama ada dalam genggaman. Jadi pertanyaan kapan kawin tuh hampir sama pertanyaan kapan mati. Jadi buat ibu-ibu yang nggak mau ditanya balik kalau ibu kapan mati, mendingan jangan nanya kapan kawin. Sama-sama nggak tahu Bu. Kadang suka iseng, orang abis nikah ditanyain kapan punya anak. Ya masa tahu kapan dikasih anak, dikasih anak apa enggak kan nggak tahu. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaanmu malah membuat sakit hati orang yang mendengarnya. Betul katanya. Ini perwakilan adik-adik jomblo atau? Ibu-ibu saudari sekalian yang saya muliakan, tapi Nabi nanya dalam rangka serius sama Julaibib. Ya Julaibib, labbaik Rasul, halla tatazawwaj, kamu nggak mau nikah? Julaibibnya ditanya gitu bingung, dinunduk terus dia bilang, waman yatazawwaj ala Julaibib fid dunya. Rasul, emang ada orang mau ngawinin Julaibib di dunia? Siapa yang mau mengawini Julaibib di dunia? Kayak penolakan gitu. Nabi senyum aja terus udah tuh. Julaibibnya semalaman dia bingung, ya ampun tuh Nabi nanya serius apa enggak ya? Tapi masa sih Nabi nanya urusan kawin sama saya gitu? Mana ada orang mau ngawinin saya gitu? Astagfirullah, gimana ya? Mudah-mudahan Nabi iseng aja, iseng. Nabi Muhammad iseng. Nabi Muhammad nggak serius. Dah lupain Julaibib, lupain. Subhanallah, besoknya habis selesai sholat Nabi Muhammad lihat Julaibib, ta'al, labbaik Rasul, deg-degan lagi tuh Julaibib. Julaibib, iya Rasul, sehat Rasul. Julaibib udah deg-degan, jananya. Nabi nanya, ya Julaibib, iya Rasul, halla tatazawwaj, kamu nggak mau nikah? Julaibib merah mukanya, padahal emang udah hitam ya,
jadi apa nih? Ungu. Julaibib mesti gimana gitu. Jadi Julaibib bilang lagi, gimana Julaibib mau nikah Rasul kalau di dunia? Maksudnya kalau di akhirat kan masuk surga misalnya gitu kan, orang surga kan cakep semua, orang jelek kan gak masuk surga. Bu, orang jelek, orang tua tuh gak masuk surga, karena ketika masuk surga semuanya jadi cakep. Karena orang kalau masuk surga semuanya jadi muda, kan begitu ya? Waktu ada nenek-nenek nanya sama Nabi Muhammad, dia bilang, Rasul doakan saya biar masuk surga. Maaf nek, nenek-nenek nggak masuk surga. Aduh Rasul, beneran Rasul nenek-nenek nggak masuk? Iya nih, nggak ada nenek-nenek di surga. Aduh gimana dong saya Rasul? Nabi Muhammad bilang, nek, karena nenek kalau masuk surga jadi muda lagi. Makasih Rasul. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi Julaibib pikir dia mah udah ngubur istilah kawin, gak bakalan banget dah. Gak ada dalam kamusnya Julaibib. Nih gimana ceritanya dia kawin? Orang kawin tuh kan sekurangnya kan ada harta gitu kan. Enggak karena harta, oke deh, karena rupa. Lah Julaibib enggak jelas bibit bobot bebetnya, babatnya aja enggak jelas. Jadi bingung. Julaibib kembali menjawab, waman yatazawwaj ala Julaibib wa hu fid dunya. Duh Rasul, di dunia mana orang mau kawin sama Julaibib? Malam hari itu Julaibib bener-bener gak bisa tidur. Ente Julaibib kagak ngerti jadi umat. Dalam hati Julaibib, kamu gak ngerti jadi orang yang disayang Nabi. Kamu Julaibib mestinya kalau Nabi ngomong apapun kamu harus jawab sami'na. Kita jadi umat nih Bu, kalau Allah dan Rasulnya udah ngatur apapun bentuknya, kita hanya perlu bilang sami'na, kita dengar dan kita patuhi. Allah perintahkan kita buat sholat 5 waktu, sami'na, jangan pernah tinggal, jangan pernah tinggal. Allah kasih aturan perempuan nutup aurat, sami'na, jangan buka-buka auratnya. Halo ustazah, timbangan ke warung doang, beli royco, kerudungnya ketinggalan. Orang beli ke tukang sayur doang, atau nanti kalau cari kerudungan dulu tukang baksonya keburu jalan, jadi nggak pakai kerudungannya. Jangan begitu Bu, jangan begitu terhadap aturan dalam Islam. Sami'na, kita dengar dan kita patuhi. Yang patuh sama aturan dalam agama kita, disuruh sama Allah, disuruh sama Rasulullah, kita jalankan biar kita selamat, biar kita mulia, biar kita bahagia. Kayak Julaibib nih, malam harinya dia bener-bener gak bisa tidur. Emang dasar nih, ya Allah, ya Allah, Julaibib kenapa kamu gak patuh? Nabi nanya begitu, kamu kenapa jawabnya cengkal? Kamu kenapa jawabnya nakal? Kamu kenapa jawabnya gak patuh?
Kenapa kamu pakai bilang wa man yatazawwaj ala Julaibib wa fid dunya? Sombong bener ente Julaibib. Dalam hati Julaibib, kamu mestinya hanya perlu bilang sami'na wa ata'na. Dilarang hutang riba. Ibu jangan berhutang riba. Jangan hutang rentenir. Jangan hutang yang bayarnya ada bunganya. Apalagi kalau pinjol. Jangan. Takut nggak bisa bayar ya Ustazah? Bukan takut dosa, bukan takut iya nanti disebarin ya Ustazah ya KTP-nya, bukan. Bukan urusan yang seperti itu, Bu. Akan tetapi takut kamu di akhirat terputus dari Nabi Muhammad. Emang apa hubungannya Ustazah? Sebab Allah melarang kita untuk melakukan hal itu. Nabi Muhammad melarang kita untuk melakukan hal itu. Sampai dalam Al-Quran Allah ancam, siapa yang gak berhenti dari hutang-hutangan riba, fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih, berarti dia sedang ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Jangan hutang riba. Sami'na. Tapi saya Ustazah kepengen beli panci baru, tapi saya kepengen benerin rumah. Ya kalau lagi nggak mampu nggak usah, pakai aja panci yang lama, Bu. Tenang. Sesedikit apapun yang kita punya cukup untuk membiayai hidup kita. Tapi sebanyak apapun yang kita punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Karenanya kalau kepengen hidupnya gampang, hidupnya mudah, jangan kebanyakan gaya. Jelas? Nggak usah pakai hutang segala. Julaibib, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Malam hari itu Julaibib nggak bisa tidur sampai besoknya. Julaibib udah niat. Nabi Muhammad biasanya kalau nanya apa-apa 3 kali. Jadi Julaibib udah mikir, nanti Nabi Muhammad nanya lagi, dia akan jawab sami'na. Subhanallah, dipanggil sama Nabi Muhammad, nadi Julaibib. Siang-siang hari Julaibib lagi nggak ada di masjid, panggil, labbaik ya Rasulullah. Apa kabar Julaibib? Sehat Rasul, alhamdulillah. Ya Julaibib, Julaibib duduk-dukan nih. Labbaik Rasul, halla tatazawwaj, kamu nggak mau nikah? Julaibib nunduk, kemudian bilang, apapun yang kau putuskan wahai Rasulullah, terserah engkau wahai Rasulullah. Sami'na. Nabi langsung, yuk kalau gitu Julaibib, kemana Rasul? Kita lamar anak orang. Ya ampun, Julaibib udah langsung bingung. Iya sami'na wa ata'na sih, tapi sekarang banget gitu.
Julaibib diajak jalan, Bu. Julaibib dibawa ke ada satu kampung. Di kampung tersebut, nih subhanallah ya, memang Nabi itu ngasih ujian keimanan emang luar biasa. Jadi di kampung itu ada seorang kembang desa, cantik, putih, tinggi, anak orang kaya, orang terpandang. Sempet ada dilamar sama beberapa orang, ditolak sama bapaknya. Subhanallah, Nabi bawa Julaibib ke situ. Keren banget gak sih ujiannya Nabi Muhammad nih? Luar biasa. Sehingga sekalian Nabi berkunjung ke situ, ditemuin sama Bu. Alhamdulillah Rasul, ngimpi apa nih saya? Rumah saya didatengin olehmu. Lagi kebetulan lewat bagaimana nih Rasul? Enggak, sengaja datang dari rumah. Masya Allah Rasul, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari Rasul, silakan Rasul. Seneng banget bapaknya udah senyum aja. Nabi duduk sampingnya Julaibib. Julaibib udah nunduk aja. Itu ya, kalau Julaibib doa nih, ya Allah, belahkanlah bumi untukku, ilmu menghilang. Pak, saya datang ke rumah ini untuk menyampaikan permintaan. Lebih Rasul, saya dengar Bapak punya anak gadis yang sudah sampai usia nikah. Iya Rasul. Saya datang ke sini untuk melamar anakku. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rasul, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Beruntung sekali anak saya Rasulullah. Bukan buat saya Pak. Buat siapa wahai Rasul? Buat Julaibib. Maafkan saya Rasulullah, bukankah kita dalam segala urusan kan harus berdiskusi dengan keluarga ya Rasul? Saya tentu tidak ingin menjadi seorang ayah yang zalim, yang berbuat semena-mena kepada anak gadis saya. Bukankah engkau juga memerintahkan kami sebagai orang tua untuk... Iya betul, betul Pak. Saya mau ke dalam dulu Rasul buat nanya sama ibunya dan anaknya. Silahkan Pak. Julaibib udah yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ujian memang sesuai. Kalau nggak gitu tuh nggak jadi ujian teman-teman. Memang luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya nyambut nih, Nabi Muhammad ya Pak? Iya. Mukanya kan nggak enak tuh dah. Datang kemari Pak Nabi Muhammad. Ada keperluan apa Pak? Mau ngelamar. Anak kita Pak. Anak kita dilamar sama Nabi. Seneng dong Pak. Bukan buat Nabi. Buat siapa Pak? Julaibib. Julaibib. Beneran Pak? Gimana ya Pak? Julaibib yang itu Pak? Iya kagak ada lagi yang lain. Pak, apa kita terima aja lamaran yang sebelumnya Pak? Jadi kita bilang menabi kalau anak kita udah dilamar orang, kalau perlu saya keluar dari pintu belakang nih Pak, nih saya terima lamaran tangga belakang rumah loh.
Mereka lagi diskusi begitu di depan rumah anak gadisnya ini, di depan kamar anak gadisnya keluar. Bapak, ibu, cantik, tinggi, putih, solehah pula. Tuh, Dek, Julaibib, Dek. Abah, Umi, kayaknya lagi ada yang didiskusikan ya. Iya nak, tenang nak, udah nggak usah kepikiran. Saya dengar tadi udah tenang aja, tenang. Udah nggak apa-apa. Nabi Muhammad melamar saya kan, bukan buat Nabi nak. Iya saya tahu, buat Julaibib kan. Iya udah gampang. Bolehkah saya memutuskan sesuatu untuk hidup saya? Apa anak? Saya baca Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Ada firman Allah berbunyi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min anfusihim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak semestinya orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, punya pilihan buat dirinya sendiri. Kalau Allah dan Rasulnya udah memutuskan, jangan punya pilihan, ikut apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya. Maksud kamu nak, kamu mau kawin sama Julaibib? Kalau Rasulullah yang memintanya, sami'na. Kamu serius? Iya Mi, iya Bah. Selagi yang meminta adalah Nabi Muhammad. Kamu emangnya pernah tahu Julaibib? Siapapun orangnya, selagi yang bawa adalah Nabi Muhammad, sami'na. Keluar si bapak, keluar. Rasul, kami sudah memutuskan. Julaibib nih dalam hati, ditolak. Saya, ibu, dan juga anak kami sudah memutuskan untuk menerima lamaran darimu wahai Rasulullah untuk Julaibib. Itu Julaibibnya yang Barakallahu lakum wali ahli hadzal bait. Nabi Muhammad doain semoga Allah kasih berkah semuanya itu. Alhamdulillah, makasih kata Nabi Muhammad. Dah tuh. Sehingga sekalian Nabi Muhammad pulang langsung manggil fulan bin fulan panggilin sama Nabi Muhammad. Lebih Rasul, kamu punya kambing banyak kan, banyak Rasul. Boleh saya minta lebih Rasul, berapapun yang kau mau. Saya minta 5 boleh, lebih ya Rasulullah, akan saya bawakan kapan perlunya. Kata Nabi, besok deh boleh, kita mau kawinin Julaibib. Lebih ya Rasulullah. Panggil lagi ada orang, kamu punya perhiasan banyak Rasul, boleh kasih seperangkat perhiasan buat Julaibib, besok kita mau kawinkan Julaibib. Lebih Rasulullah. Kamu punya semuanya tuh, para sahabat urunan. Besoknya diadakanlah pesta pernikahan Julaibib sama perempuan ini. Julaibibnya jelek,
pendek, hitam, miskin, hidup lagi. Ceweknya cantik, tinggi, putih, kaya, terhormat lagi. Masya Allah. Akan tetapi perempuan ini melihat Julaibib sebagai seseorang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Julaibibnya juga melihat istrinya sebagai seseorang yang walaupun seperti si buruk rupa dengan si cantik jelita, tapi dia ngelihatnya sebagai seseorang yang Nabi Muhammad telah menjodohkan mereka. Jadi ya kawin aja gitu, jadi aja tuh. Tapi subhanallah teman-teman, subhanallah, gak lama kemudian datang peperangan Uhud. Julaibib tentu saja, walaupun dia masih pengantin baru hari itu, baru beberapa bulan menikah, dia bilang sama istrinya, saya akan ikut berperang bersama dengan Nabi Muhammad. Istrinya bilang, tentu saja, kita semuanya akan selalu sami'na. Berangkat tuh Julaibib perang. So ikut sekalian, medan peperangan Uhud banyak menewaskan para sahabat, salah satunya Julaibib. Julaibib meninggal dunia di medan peperangan Uhud. Habis selesai perang, Nabi Muhammad minta data. Siapa yang masih hidup, siapa yang meninggal, siapa yang terluka. Didata tuh semuanya. Habis itu Nabi minta dibacakan. Dibacakanlah. Yang hidup fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, semuanya tuh bacain. Yang terluka fulan, bacain semuanya. Yang meninggal dunia, bacain semua. Nabi Muhammad nanya, hal faqadtu ahada? Ada yang kurang? Udah semua Rasul. Coba bacain lagi. Bacain lagi. Fulan, 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 fulan. 2 kali. Nabi nanya lagi, ada yang ketinggalan? Enggak Rasul, semuanya udah kita catat Rasul, semuanya udah terdata Rasulullah. Coba bacain lagi. 3 kali dibacain. Yang hidup ada semua bacain, yang terluka bacain semua, yang meninggal bacain semua. Untuk kali ketiganya Nabi Muhammad kembali bertanya, hal faqadtu ahada? Ada yang tertinggalkah di antara nama yang disebut? Gak ada Rasul, udah kami sebutkan semuanya. Nabi kelihatan kesel mukanya. Nabi Muhammad bilang sedih, kesel gitu. Nabi Muhammad bilang, hal faqadtu ahada? Apakah kalian tidak merasa meninggalkan sebuah nama? Udah kami sebut semua wahai Rasul. Nabi dengan sedih berkata, faqadtu Julaibibi, karena kalian tidak menyebutkan Julaibib saya. Nabi dengerin dari tadi nama yang disebut. Yang hidup gak ada Julaibib, yang terluka gak ada Julaibib, yang meninggal pun gak ada Julaibib. Tapi kok kenapa gak ada yang merasa ada nama yang tertinggal? Kenapa kok gak ada siapapun merasa kehilangan Julaibib? Karena memang Julaibib sebatang kara. Orang tuh pada nyetorin nama tuh keluarganya. Nah Julaibib kagak ada yang nyetorin namanya. Nabi sedih gitu.
Muhammad, fakut tuh Julaibibi, saya merasa kehilangan Julaibib saya. Ahwa minal ahya am minal amwat, coba liatin Julaibib saya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Nabi menyebutnya Julaibibnya saya, kata Nabi Muhammad. Ini bikin gede hati kita sih teman-teman. Andai nggak ada siapapun mengakuimu, andai nggak ada siapapun yang perhatian padamu, kalau Nabi Muhammad udah bilang dia adalah umat saya, dia adalah kesayangan saya, dia adalah halimahnya saya, oh cukup. Kayak Julaibib, nggak ada siapapun yang menyampaikannya. Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Julaibib saya, kata Nabi Muhammad, Julaibibku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, abisnya dicari ternyata Julaibib sudah meninggal dunia. Nabi minta Julaibib dikuburkan. Nabi minta Julaibib dikuburkan. Yang suruh gali kuburnya para sahabat-sahabat besar. Habis itu Nabi Muhammad minta jenazahnya tuh diurusinnya sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Terus Nabi Muhammad sendiri yang turun ke bawah, Nabi Muhammad sendiri yang turun ke kuburan. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "Had Julaibib, kemarikan kepadaku Julaibibku," kata Nabi Muhammad. Diambil tuh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Julaibib sungguh-sungguh telah diaku oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika menguburkannya, Nabi Muhammad menyampaikan ucapannya yang membuat iri semua orang, termasuk sahabat-sahabat besar. Berharap andai mereka menjadi Julaibib pada saat itu. Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku cinta padanya, maka cintailah dia." Sesungguhnya aku cinta padanya, maka cintailah dia. Yuk teman-teman saudara sekalian, bulan Maulid seperti ini saatnya bagi kita untuk menentukan langkah ke depan. Kita mau jadi umat yang bagaimana nih? Kalau kita kepengen jadi orang yang hidup selamat, mulia, bahagia, caranya dua itu tadi. Dekat sama Nabi Muhammad dan taat. Dekat, taat. Keduanya bergandengan. Kamu ikutin, deketilah Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepadanya, perbanyak cinta padanya, terus tumpuk cinta hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Dan juga taatlah kepada semua perintah-perintah dalam agama ini. Dua hal tersebut akan bisa kamu jadikan sebagai tali menyambungkanmu kepada Sayyiduna Muhammad. Hingga kamu menjadi seseorang yang akan hidup mulia dunia akhirat. Kamu menjadi seseorang yang akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Kamu akan menjadi seseorang yang hidupnya bahagia dari dunia hingga akhirat. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk menempuh jalan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah menempuhkan jalan untuk kita di jalan taat kepada Nabi Muhammad.
Semoga kita menjadi umat yang layak dicinta oleh Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang kelak di hari akhirat dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang dari sejak di dunia hingga kelak di akhirat mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah bihurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizki wa taubatan qablal maut, taubatan qablal maut, syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, wa razuqna an-nadar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik wa uzi'na syukra na'maik wa adikna bardafik wa halawata munajatik. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, rahmatilah semuanya ya Allah, sayangilah semuanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Dekatkan kami semua kepada Nabi Muhammad ya Allah, karuniakan kepada kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah, karuniakan pada kami kedekatan dengan Nabi Muhammad ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan kenalkan Nabi Muhammad kepada kami. Dekatkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan dekatkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, ya Allah. Jadikan kami semua umat yang taat kepada Nabi Muhammad. Jadikan kami umat yang cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan kami umat yang disayang sama Nabi Muhammad. Raihkan kepada kami syafaat Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan jadikan siapapun di antara kami meninggalkan jalan Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami meninggalkan Nabi Muhammad. Dan jangan biarkan seorang pun di antara kami ditinggal sama Nabi Muhammad. Ya Allah, kuatkan iman Islam dalam hati kami, kuatkan takwa dalam diri kami, tambahkan kesabaran dalam hati kami, karuniakan qanaah dalam diri kami, mampukan kami jadi hamba-Mu yang selalu bersyukur, mampukan kami jadi umat yang selalu ridha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tempuhkan untuk kami jalan taat di jalan-Mu ya Allah. Jadikan kami dapat mengikuti jalan Nabi Muhammad, juga seluruh keluarga kami ya Allah,
agar di hari akhirat kami dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, agar di hari akhirat mata kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad, agar di hari akhirat kami dapat syafaat Nabi Muhammad, agar di hari akhirat kami semua selamat dari murka-Mu ya Allah, agar di hari akhirat kami masuk dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Pastikan semuanya masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, jangan ada yang tertinggal siapapun ya Allah, jangan ada yang dikeluarkan siapapun ya Allah, jangan ada yang diusir dari rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, siapapun kami, masukkan dalam rombongan Nabi Muhammad. Jika ada di antara kami yang dosanya terlalu besar hingga di hari akhirat tidak dapat bersama dengan Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkahan maulid Nabi, dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahan baginda kami Nabi Muhammad yang kami rayakan maulidnya pada hari ini, kami mohon padamu, ampuni dosanya ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah, dan masukkan dia dalam rombongan Nabi Muhammad. Ampuni dosanya ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, karuniakanlah taubat padanya ya Allah. Matikan ia dalam husnul khatimah ya Allah. Kelak di akhirat kumpulkan saja dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya saja ya Allah, ampuni saja dosanya ya Allah. Seberat apapun dosanya, bukankah ampunanmu jauh lebih luas daripada itu? Ampuni sajalah dosanya ya Allah. Jangan biarkan di akhirat ia tidak masuk rombongan Nabi Muhammad. Jangan biarkan di akhirat ia berada dalam neraka-Mu ya Allah. Ampuni saja dosanya ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah. Jalankan ia di jalan Nabi Muhammad ya Allah. Kami memintanya padamu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.